analisis bisnis Starbucks. Berikut daftar isinya. Starbucks adalah perusahaan multinasional yang berbasis di Seattle, Amerika Serikat dan merupakan salah satu jaringan kedai kopi terbesar di dunia. Didirikan pada tahun 1971, Starbucks dikenal karena menyediakan berbagai pilihan kopi, teh, minuman, serta makanan ringan dengan pengalaman bersantap yang khas. Fokus mereka pada kualitas produk, inovasi, dan berkelanjutan telah menjadikannya ikon global dalam industri tropik. Alasan saya memilih topik ini yaitu yang pertama, relevansi dalam dunia bisnis. Starbucks adalah contoh perusahaan sukses yang berhasil mengembangkan merek global dengan pendekatan pemasaran, manajemen operasional, dan inovasi. Yang kedua, peluang belajar dari praktiknya. Memahami strategi bisnis Starbucks seperti branding, manajemen rantai pasok, dan hubungan pelanggan memberikan wawasan yang dapat diaplikasikan ke berbagai sektor. Yang terakhir, dampak global. Starbucks menunjukkan bagaimana sebuah bisnis dapat memengaruhi gaya hidup, ekonomi, dan budaya di banyak negara, menjadikannya studi kasus menarik untuk analisis yang lebih dalam. Memahami sistem ekonomi dan bisnis. Peran Starbucks dalam sistem ekonomi global. Starbucks beroperasi di lebih dari 80 negara, menjadikannya bagian dari sistem ekonomi global. Bisnis ini memengaruhi berbagai sektor, termasuk agrikultur, manufaktur, dan layanan. Starbucks mendukung ekonomi lokal melalui kemitraan dengan petani kopi dan menciptakan lapangan kerja di negara-negara tempat mereka beroperasi. Strategi penyesuaian dengan sistem ekonomi lokal. Starbucks menyesuaikan harga dan menu berdasarkan daya beli masyarakat setempat. Misalnya, menu khas lokal seperti Yuanyang Frappuccino di Asia. Starbucks juga mengikuti regulasi dan kebijakan ekonomi di negara masing-masing, seperti upah minimum dan standar keamanan pangan. Dampak ekonomi positif, meningkatkan pendapatan petani kopi melalui program Fair Trade, menciptakan lapangan kerja di sektor retail, logistik, dan pemasaran, memberikan kontribusi pajak yang signifikan di negara tempat Starbucks beroperasi. Tantangan dalam sistem ekonomi, kenaikan biaya produksi akibat fluktuasi harga bahan baku seperti kopi dan susu, ketergantungan pada pasar global yang membuatnya rentan terhadap resesi ekonomi atau perubahan kebijakan perdagangan, membuat keputusan etis dan mengelola bisnis yang bertanggung jawab secara sosial. Komitmen Starbucks terhadap keberlanjutan dan etika. Starbucks dikenal sebagai perusahaan yang prioritaskan tanggung jawab sosial dan keberlanjutan, seperti program Coffee and Farm Equity atau CEFE. Praktisi untuk mendukung petani kopi dengan praktis etis, menggunakan kopi sertifikasi Fair Trade untuk memastikan petani mendapatkan harga yang adil. Contoh keputusan etis dalam bisnis, mengurangi dampak lingkungan dengan menggunakan cangkir yang dapat didaur ulang dan mendorong pelanggan untuk membawa cangkir mereka sendiri. Investasi dalam energi terbarukan untuk operasional kedai, seperti penggunaan panel surya di beberapa lokasi. Program tanggung jawab sosial Starbucks. Starbucks Foundation memberikan bantuan kepada komunitas, khususnya pendidikan dan pemberdayaan ekonomi, program pengolahan limbah dan pengurangan emisi karbon dalam rantai pasok mereka. Kritik terhadap praktis etika Starbucks, memiliki program keberlanjutan. Starbucks mendapat kritik atas penggunaan air berlebihan di kedai mereka. Beberapa laporan menyebutkan ketidaksesuaian antara klaim etis dengan praktik sebenarnya dalam rantai pasokan. Tantangan dan memastikan semua petani kopi benar-benar mendapatkan manfaat dari program mereka. Dampak positif dan negatifnya yaitu dampak positif, meningkatkan citra perusahaan di mata pelanggan dan mendukung keberlanjutan global. Dampak negatif, menjaga konsistensi di seluruh rantai pasok yang kompleks, bersaing di pasar global. Strategi Starbucks dalam pasar global. Starbucks menggunakan pendekatan lokalisasi atau global dengan lokal, yaitu menjaga identitas merek yang global sambil menyesuaikan produk dan layanan dengan selera lokal. Contoh, teh hijau latte di Jepang, churro frappuccino di Meksiko, ekspansi agresif di negara-negara berkembang seperti China dan India untuk menangkap pertumbuhan ekonomi yang cepat. Keunggulan kompetitif Starbucks, kualitas premium, fokus pada penggunaan biji kopi berkualitas tinggi, pengalaman pelanggan menciptakan suasana kedai yang nyaman untuk bekerja atau bersantai yang membedakan Starbucks dari pesaing lokal.
Inovasi produk meluncurkan menu baru secara berkala untuk menarik perhatian pelanggan. Tantangan dalam persaingan global. Persaingan yang merek lokal. Di beberapa negara, merek kopi lokal memiliki harga yang lebih murah dan rasa yang lebih familiar bagi konsumen. Masalah regulasi. Starbucks harus menyesuaikan diri dengan aturan lokal seperti pajak yang tinggi atau pembatasan impor bahan baku. Kritik budaya kadang-kadang dianggap sebagai simbol westernisasi yang mengancam bisnis lokal. Performa di pasar utama. Dalam China, salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat dengan fokus pada urbanisasi dan kebiasaan minum kopi yang terus meningkat. Eropa menghadapi persaingan ketat di kedai kopi lokal seperti Costa Coffee and Pret Emi. Dampak ekonomi dan sosial di pasar global membantu menciptakan lapangan kerja di pasar baru, mendukung rantai pasok internasional yang melibatkan banyak negara berkembang, mengelola sumber daya manusia dan hubungan pemburuan. Strategi pengelolaan sumber daya manusia di Starbucks. Starbucks dikenal sebagai salah satu perusahaan yang sangat memperhatikan kesejahteraan karyawannya, bahkan menyebut karyawan mereka sebagai mitra. Program pengelolaan SDM Starbucks meliputi pelatihan dan pengembangan. Semua mitra mendapatkan pelatihan intensif termasuk layanan pelanggan, pembuatan kopi, dan manajemen operasional. Pengembangan karir. Starbucks menyediakan jalur profesional internal untuk mitra yang berprestasi. Kesejahteraan karyawan. Starbucks menawarkan paket tunjangan yang kompetitif termasuk asuransi kesehatan untuk karyawan tetap dan paruh waktu. Program bantuan pendidikan. Starbucks bermitra dengan Arizona State University untuk menyediakan pendidikan online gratis kepada karyawan. Ben Stock Program memberikan opsi saham kepada karyawan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Tantangan dalam hubungan pemburuan. Starbucks menghadapi beberapa kritik terkait upaya pembentukan serikat pekerja di beberapa lokasi di berbagai negara. Karyawan menuntut peningkatan upah minimum dan kondisi kerja yang lebih baik. Starbucks terkadang dituduh melakukan union busting atau penghambat pembentukan serikat. Meskipun begitu, Starbucks berusaha menangani isu dengan dialog terbuka dan perbaikan kebijakan. Keberagaman yang inklusif. Starbucks sangat menekankan keberagaman dalam rekrutmen dan budaya kerja. Contohnya, program rekrutmen untuk veteran, penyandang disabilitas, dan kaum muda yang kurang terlayani. Starbucks juga memberikan pelatihan inklusi kepada seluruh karyawan. Motivasi karyawan. Strategi motivasi karyawan di Starbucks. Starbucks menerapkan pendekatan employee first dengan keyakinan bahwa karyawan yang bahagia akan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Program motivasi mencakup tunjangan kompetitif. Starbucks menawarkan gaji yang kompetitif dari berbagai insentif, pengakuan dan apresiasi. Starbucks secara rutin mengapresiasi kontribusi karyawan melalui penghargaan seperti Partner of the Quarter. Motivasi melalui lingkungan kerja. Starbucks menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah. Karyawan diberikan kebebasan untuk mengekspresikan diri termasuk dalam hal pakaian dan penampilan. Pengaruh kepemilikan saham. Ben Stock Program. Dengan memberikan saham kepada karyawan, Starbucks memotivasi mereka untuk bekerja lebih keras karena mereka merasa memiliki bagian dalam keberhasilan perusahaan. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Starbucks menyediakan pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan keterampilan karyawan, tetapi juga membantu mereka mencapai potensi penuh. Contohnya, pelatihan Coffee Master untuk meningkatkan keahlian tentang kopi. Tantangan dalam memotivasi karyawan. Starbucks menghadapi tantangan dalam mempertahankan tingkat motivasi yang konsisten, terutama di negara-negara standar kerja yang tinggi atau biaya hidup yang mahal. Kritiknya yaitu sebagian karyawan mengeluhkan tekanan kerja yang tinggi selama jam sibuk, membuat produk dan strategi penetapan harga untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Strategi produk di Starbucks. Starbucks menawarkan beragam produk untuk memenuhi kebutuhan pelanggan global. Minuman, kopi khas seperti latte, cappuccino, frappuccino, teh, dan minuman musiman. Makanannya itu pastry, sandwich, dan makanan ringan untuk melengkapi minuman. Produk retailnya itu biji kopi, teh, mug, dan merchandise lainnya. Inovasi produk seperti minuman musiman, pumpkin spice latte, holiday drinks membantu menjaga daya tarik konsumen. Strategi penetapan harga. Starbucks menggunakan strategi premium pricing di mana harga produk lebih tinggi dibandingkan pesaing lokal dengan alasan kualitas bahan baku yang tinggi. Pengalaman pelanggan di kedai yang nyaman dan eksklusif. Di beberapa pasar, Starbucks menyesuaikan harga sesuai daya beli masyarakat lokal tanpa mengorbankan
citra premiumnya. Personalisasi produk. Starbucks memberikan opsi bagi pelanggan untuk menyesuaikan pesanan mereka, pilihan susu, varian topping, dan tingkat kemanisan sesuai referensi pelanggan. Tantangan dalam strategi produk dan harga. Kritik terhadap harga tinggi. Beberapa pelanggan menganggap harga Starbucks terlalu mahal, terutama di pasar negara berkembang. Persaingan lokal. Kompetisi dari kedai kopi lokal yang menawarkan produk serupa dengan harga lebih terjangkau. Keberhasilan strategi produk. Meski harga tinggi, Starbucks mampu membangun loyalitas pelanggan karena kualitas dan inovasi produknya yang konsisten. Program loyalitas Starbucks Reward juga memperkuat hubungan dengan pelanggan, mendistribusikan dan mempromosikan produk dan layanan. Strategi distribusi Starbucks. Gerai fisik. Starbucks memiliki lebih dari 35.000 gerai di seluruh dunia, menjadikannya salah satu jaringan kopi terbesar. Lokasi strategi di area dengan lalu lintas tinggi seperti pusat pembelanjaan, bandara, dan perkantoran. Saluran digital. Aplikasi mobil Starbucks memungkinkan pelanggan memesan dan membayar sebelum tiba di gerai. Kemitraan dengan layanan pengantaran makanan seperti GrabFood dan Uber Eats untuk menjangkau pelanggan di rumah atau kantor. Promosi produk dan layanan. Starbucks menggunakan strategi pemasaran emosional menekankan pada pengalaman pelanggan. Brand storytelling. Starbucks sering mengabaikan produknya dengan cerita tentang asal-usul kopi dan komunitas petani. Media sosial. Starbucks aktif mempromosikan produk baru dan program loyalitas melalui platform seperti Instagram, Twitter, dan TikTok. Promosi musiman. Menunjukkan minuman seperti Pumpkin Spice Latte dan Holiday Special selalu mendapatkan perhatian besar melalui kampanye kreatif. Kemitraan dan kolaborasi. Starbucks sering bermitra dengan perusahaan lain untuk memperluas distribusi. Kolaborasi dengan Nestle untuk memproduksi kopi instan dan kapsul Nespresso bertanda Starbucks. Kolaborasi dengan merek fashion untuk merchandise edisi terbatas. Tantangan dalam distribusi dan promosi. Ketersediaan produk di semua gerai. Starbucks menghadapi tantangan logistik untuk memastikan semua gerai memiliki produk yang sama, terutama di pasar global. Relevansi lokal. Promosi yang berhasil di suatu pasar memungkinkan tidak relevan di pasar lain. Keberhasilan distribusi dan promosi. Strategi distribusi omnichannel membuat Starbucks tetap relevan di era digital. Promosi kreatif membantu menciptakan hype untuk produk musiman dan meningkatkan penjualan. Starbucks pernah menghadapi beberapa kasus atau kontroversi di berbagai negara. Yang pertama yaitu isu diskriminasi rasial. Pada tahun 2018, dua pria kulit hitam ditangkap di gerai Starbucks di Philadelphia, Amerika Serikat karena dituduh duduk tanpa memesan. Insiden ini memicu gelombang kritik global terhadap diskriminasi rasial di Starbucks. Dampaknya, kasus ini menimbulkan kecaman internasional terhadap praktik diskriminasi rasial yang dianggap terjadi di tempat umum. Tindakan Starbucks. Sebagai tanggapan, Starbucks menutup lebih dari 8.000 gerai di Amerika Serikat untuk pelatihan bias rasial bagi karyawan. Mereka juga mengubah kebijakan gerai, memungkinkan siapa saja untuk menggunakan fasilitas tanpa harus membeli produk terlebih dahulu. Kesimpulannya, meskipun Starbucks berusaha memperbaiki citranya, insiden ini menunjukkan pentingnya penanganan isu diskriminasi secara serius dalam lingkungan kerja dan publik. Yang kedua yaitu isu lingkungan. Starbucks mendapat kritik terkait penggunaan gelas plastik sekali pakai yang dinilai berkontribusi pada masalah lingkungan global. Tindakan yang dilakukan Starbucks adalah Starbucks mengimplementasikan program pengurangan plastik, termasuk mengganti sedotan plastik dengan sedotan ramah lingkungan. Perusahaan ini juga menargetkan untuk menjadi bebas emisi karbon pada tahun 2050. Meskipun perusahaan telah membuat beberapa langkah untuk mengurangi dampak lingkungannya, tantangan terkait keberlanjutan terus menjadi perhatian utama. Yang ketiga, isu gaji dan kesejahteraan karyawan. Starbucks menghadapi kritik terkait upah minimum dan kondisi kerja, terutama di Amerika Serikat dan Inggris, di mana karyawan merasa gaji dan kondisi kerja mereka tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup. Tindakan Starbucks menawarkan berbagai manfaat bagi karyawan tetap dan paruh waktu seperti asuransi kesehatan, opsi saham, dan subsidi pendidikan. Namun meskipun manfaat ini ada tekanan untuk meningkatkan gaji di beberapa wilayah yang masih belum memadai. Isu kesejahteraan karyawan dan gaji yang layak tetap menjadi tantangan yang dihadapi perusahaan.
Yang keempat, isu pemogokan karyawan atau union busting. Di berbagai gerai Starbucks di Amerika Serikat, karyawan menuntut hak untuk berserikat dan memperbaiki kondisi kerja. Starbucks dituduh menghalangi pembentukan serikat pekerja di berbagai lokasi. Tindakan Starbucks, perusahaan ini menyatakan bahwa mereka mendukung kesejahteraan karyawan, namun tuduhan union busting terus berlanjut di berbagai wilayah. Perusahaan perlu lebih terbuka dan mendukung inisiatif karyawan untuk membentuk serikat pekerja guna meningkatkan hubungan kerja yang lebih transparan. Yang kelima, kritik terhadap strategi globalisasi. Starbucks menghadapi resistensi budaya di beberapa negara seperti Italia, di mana kopi tradisional dianggap sebagai bagian dari identitas budaya lokal. Starbucks dianggap mengancam budaya minum kopi lokal. Tindakan Starbucks untuk mengatasi masalah ini, Starbucks menyesuaikan menu dan desain gerainya agar lebih sesuai dengan budaya lokal. Contohnya, Starbucks memperkenalkan minuman teh hijau di Jepang untuk menyesuaikan dengan preferensi lokal. Meskipun Starbucks menghadapi tantangan budaya, perusahaan berusaha beradaptasi dengan pasar lokal dan mengorbankan identitas merek global mereka. Jadi kesimpulannya, peran strategi dalam ekonomi global. Starbucks tidak hanya menjadi ikon dalam industri kopi global, tetapi juga berkontribusi signifikan terhadap ekonomi lokal dan global. Melalui kemitraan dengan petani, inovasi produk, dan strategi distribusi, perusahaan ini mampu menciptakan dampak positif di berbagai sektor. Yang kedua, komitmen terhadap etika dan keberlanjutan. Starbucks telah mengambil langkah penting untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial, termasuk melalui program keberlanjutan dan mengelola etika dan rantai pasok. Meski begitu, perusahaan tetap menghadapi tantangan dalam memastikan konsistensi praktik etisnya di seluruh pasar global. Unggulan kompetitif di pasar global. Pendekatan lokalisasi memungkinkan Starbucks untuk beradaptasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan identitas merek globalnya. Keunggulan kompetitif seperti kualitas premium, pengalaman pelanggan, dan inovasi produk terus mendukung posisinya sebagai pemimpin di industri ini, meskipun ada persaingan dari merek lokal dan global lainnya. Fokus pada sumber daya manusia. Strategi employee first dapat pendekatan inklusif menjadi nilai tambah bagi Starbucks dalam membangun hubungan positif dengan karyawan. Program pelatihan, insentif, dan pengakuan membantu menciptakan tenaga kerja yang termotivasi. Meskipun tantangan terkait hubungan pemburuan masih perlu diselesaikan, tantangan dan kritik, Starbucks tetap menghadapi kritik atas isu seperti diskriminasi, dampak lingkungan, dan tekanan terhadap praktik pemburuan. Namun, tindakan korektif seperti pelatihan bias rasial dan target lingkungan jangka panjang menunjukkan keseriusan perusahaan dalam memperbaiki kelemahan tersebut. Penutup, Starbucks adalah contoh bagaimana sebuah bisnis global dapat menggabungkan inovasi tanggung jawab sosial dan adaptasi budaya untuk mempertahankan relevansi dan keberlanjutan. Meski menghadapi tantangan, perusahaan ini terus belajar dan berinovasi untuk menjaga posisinya sebagai pemimpin di pasar kopi global.